Shalom adik-adik. Hai. Senang sekali Lause kita bisa bertemu lagi di dalam sekolah minggu kita walaupun secara online ya Lause. Iya, Lause. Iya, adik-adik masih semangat ya untuk ikut sekolah minggu? Pasti semangat dong, Lause. Iya, sekarang kita mau nyanyi lagu Mars sekolah minggu kita. Lause undang adik-adik boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan jangan lupa gerakannya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan sepanjang hidup. 主的写笑，主的写笑，使我们儿童大家亲爱天父，同胞相信，快乐团结的新生命，学习圣经，赞美不停。儿童爱主，教会复兴，我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。Ya, sekarang waktunya kita mau berdoa. Adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangannya, matanya ditutup. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Setiap kami mengingat Tuhan telah memelihara dan memimpin kami sampai dengan hari ini. Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, biarlah kami boleh bersungguh-sungguh dalam setiap pujian kami. Karena kami percaya walaupun kami di rumah, Allah boleh hadir di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Lause, Ya, bulan ini tuh spesial sekali. apa yang spesial Lause Audrey ulang tahun ya? Bukan, Lause udah lewat aku. Bukan. Ada seorang pribadi yang dia lahir ke dalam dunia. Dia dikenal sebagai penasehat ajaib. Oh, Lause tahu itu ada di Alkitab Lause. Oh, betul Lause. Tuhan Yesus ya Lause. Betul sekali. Makanya hari ini aku mau ajak Lause dan adik-adik semua menyanyikan lagu Hari Ini Telah Lahir. Iya, ini lagu tema kita juga Lause, tema Natal. Betul Lause. Yuk kita nyanyi pakai gerakan ya Lause. Oke. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Tiada nama lain, hanya Yesus saja layak disembah. Segala bangsa sekarang dan selamanya. Sekali lagi. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan
Bapa kekal, Raja damai, tiada yang lain, hanya Yesus saja layak disembah segala bangsa sekarang dan selamanya. Ya, Losa Audrey, ada takut sesuatu nggak? Ada sih Lause. Takut apa? Aku takut sama laba-laba Lause, serem. Oh, takut laba-laba. Kalau Losa takut sama tikus, Ya, Cici. adik-adik di rumah takut apa? Mungkin ada takut gelap ya Losa. Mungkin. Nah, ada banyak hal yang buat kita takut di dunia ini. Tapi kita belajar dari firman Tuhan mengatakan bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang senantiasa beserta kita. Kita mau nyanyi lagu Immanuel. Nah, adik-adik mungkin belum pernah dengar lagu ini ya. Kita sama-sama dengarkan dan adik-adik boleh pelan-pelan belajar ikutin Lause menyanyi lagu ini. Ku tidak takut, Kau besertaku, Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Ku tidak takut. Ku tidak takut, Kau besertaku, Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Immanuel, 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 yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Satu kali lagi. Ku tidak takut, Kau besertaku, Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Ku tidak takut, ku tidak takut, Kau besertaku, Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Immanuel, 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 yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Ya, sekarang tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, duduk yang rapi, supaya boleh mendengarkan firman Tuhan dan mengerti. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik,
Kita jumpa lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Anak GKPJ. Rosia ini sangat senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik walau hanya lewat online adik-adik. Nah, dan Rosia ini percaya adik-adik semua yang ada di rumah saat ini pasti semuanya dalam penyertaan Tuhan. Adik-adik, Yendi hari ini mau mengajak adik-adik bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, Yendi mau adik-adik siapkan Alkitab adik-adik terlebih dahulu. Sudah? Siapkan alat tulisnya, bila perlu adik-adik mau mencatat boleh. Ya. Nah, adik-adik sebelumnya kita akan masuk dulu di dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, bukakan hati kami supaya kami sungguh-sungguh bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Kami mau belajar dari apa yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kami. Kami juga mau belajar dari firman Tuhan untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Pakailah saya ini yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang boleh disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini dengan judul Allah peduli terhadap umatnya dalam hal kekhawatiran. Adik-adik pasti sudah pernah dengar yang namanya khawatir, bahkan tidak asing mendengar kata-kata khawatir adik-adik. Adik-adik tahu tidak apa artinya kekhawatiran itu? Nah, Rasul ini kasih tahu adik-adik, kekhawatiran adalah suatu perasaan takut, gelisah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, perasaan-perasaan seperti ini biasanya berkaitan dengan pikiran-pikiran negatif kita. Contohnya seperti ini, adik-adik khawatir, takut dihukum sama teacher di sekolah karena salah membuat PR. Adik-adik, teachernya suruh kerjakan halaman 40, adik-adik kerjakan halaman 35. Baru sadar paginya, waduh salah mengerjakan PR ini, bagaimana ya? Nanti kalau dihukum sama teacher kan malu. Kalau gitu bilang sama mama aja lah, gak usah sekolah hari ini. Mama, hari ini aku gak usah sekolah ya ma, aku takut dihukum sama teacher gara-gara salah buat PR. Kalau saya ini juga pernah adik-adik salah mengerjakan PR waktu sekolah, tapi tidak boleh sama mama tidak sekolah adik-adik. Loh saya ini harus tetap pergi sekolah. Loh saya ini waktu ketemu sama teachernya adik-adik, loh saya ini juga takut adik-adik, takut diberi hukuman. Tapi adik-adik, teachernya baik, teachernya hanya memarahi loh saya ini katakan apa, lain kali dengarkan baik-baik gitu adik-adik ya. Contoh yang kedua adik-adik, misalnya adik-adik harus pindah ke satu kota yang asing, yang belum pernah adik-adik pergi, karena papa harus pindah tugas kerja adik-adik. Nah, adik-adik mulai berpikir, wah sekolah yang baru, rumah yang baru, enak gak ya? Apa nanti aku di sana, aku punya temen gak ya? Aduh, kalau aku gak punya temen bagaimana? Kalau nanti sana rumahnya gak enak, bagaimana? Papa boleh nggak kita nggak usah pindah aja pak? Aku takut nih pak. Gitu ya. Jadi kekhawatiran itu dialami oleh semua orang yang hidup di dalam dunia ini adik-adik. Tidak ada seorang pun yang hidup di dalam dunia ini adik-adik ya bisa bebas dari namanya rasa khawatir. Bahkan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pun kita masih punya rasa khawatir. Seperti saat sekarang ini adik-adik, seluruh dunia khawatir, termasuk Indonesia juga khawatir adik-adik. Dengan apa? Dengan yang namanya wabah virus corona. Sampai saat ini adik-adik, wabah virus corona itu masih belum berakhir. Sehingga apa? Membuat adik-adik tidak bisa pergi sekolah, tidak bisa ikut sekolah minggu. Yang adik-adik lakukan hanya bisa apa? Hanya berdiam di rumah saja. Sekolah, belajar les, bahkan ibadah pun adik-adik harus berada di rumah lewat live streaming seperti sekarang ini dan juga lewat Zoom. Kita semuanya adik-adik takut apa? Takut tertular wabah virus corona. Kalau kita mau keluar rumah, kita harus menggunakan masker adik-adik. Bahkan semua orang termasuk papa dan mama kita pun khawatir adik-adik. Takut apa? Takut pekerjaan mereka, usaha mereka tidak lancar. Dan masih juga banyak adik-adik kekhawatiran lainnya. Hari ini,
Yeni mau mengajak adik-adik, kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita mengenai kekhawatiran ini. Di mana firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Cerita ini di sebuah bukit di dekat Kapernaum, adik-adik. Tuhan Yesus berada di bukit waktu itu. Orang banyak datang adik-adik ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mau ngapain adik-adik ya? Mereka rupanya mau mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada mereka adik-adik ya. Tuhan Yesus duduk di tempat yang paling tinggi supaya dapat dilihat oleh banyak orang adik-adik. Mulailah Tuhan Yesus mengajar mereka firman Tuhan adik-adik. Tapi adik-adik, di saat Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada orang banyak, ternyata di antara orang banyak itu adik-adik tidak semua mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa ya adik-adik? Yuk kita cari tahu adik-adik. Kenapa ya mereka tidak bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Rupanya mereka itu memikirkan sesuatu adik-adik. Apa ya yang mereka pikirkan? Seperti para bapak-bapak ini mereka berpikir adik-adik, duh, bagaimana ya aku bisa membawa persembahan ke bait Allah minggu ini? Uangku tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluargaku. Ibu-ibu juga berpikir adik-adik, aku ingin sekali duduk di sini lebih lama lagi mendengarkan Tuhan Yesus menceritakan firman Tuhan. Tapi aku nggak punya waktu yang cukup lagi. Aku harus segera pulang ke rumah, masak. Nanti kalau aku tidak masak, keluargaku tidak makan. Kekhawatiran mereka itu adik-adik ya, adalah membuat mereka tuh tidak fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kekhawatiran mereka adalah mengenai kebutuhan sehari-hari. Apa saja kekhawatiran mereka kebutuhan sehari-hari adik-adik? Yaitu makanan, minuman, dan juga pakaian, terutama di dalam hal makanan adik-adik. Dan ini juga merupakan kekhawatiran semua orang, termasuk papa mama kalian. Nah adik-adik, Tuhan, karena mereka khawatir, maka mereka tidak bisa fokus mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka adik-adik. Menurut adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus tahu tidak adik-adik apa yang mereka khawatirkan Bapak Ibu tadi adik-adik? Ya, Tuhan Yesus tahu adik-adik, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan Yesus mengajarkan mereka banyak hal adik-adik tentang keselamatan, di mana Allah begitu mengasihi manusia berdosa. Dia mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus juga mengajar mereka adik-adik untuk percaya penuh dengan segenap hati kepada Allah Bapa di surga adik-adik. Nah, dan apa yang Tuhan Yesus mau katakan adik-adik kepada para pengikutnya, orang banyak termasuk kita juga adik-adik. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Lalu ini mengajak adik-adik membuka Alkitab. Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Tuhan Yesus mengatakan apa? Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Adik-adik, di sini Tuhan Yesus mau memberitahukan kita 3 kebutuhan primer di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 ini, yaitu makanan, minuman, dan juga pakaian adik-adik ya. Kenapa tidak perlu khawatir adik-adik? Karena hidup itu lebih penting. Adik-adik, saya ini ada buat burung. Nih, burung
burung dari kertas origami warna-warni burungnya. Ya adik-adik ya, ada paruhnya, ada sayapnya yang bisa terbang. Adik-adik ya, adik pasti pernah melihat burung ciptaan Allah yang punya bulu yang indah, punya sayap yang indah, yang bisa terbang dengan riang gembira kemanapun mereka hendak pergi adik-adik ya. Dan adik-adik, apa yang Tuhan Yesus mau memberitahukan tentang burung ini adik-adik? Di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-26, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita apa? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Adik-adik, di sini Tuhan Yesus memberitahu kita akan dua hal, di mana Allah memberi kita hidup adik-adik ya. Allah juga memelihara semua yang telah Allah ciptakan adik-adik. Nah, kita ini adalah ciptaan Allah yang istimewa adik-adik, yang sudah pasti, yang jauh melebihi burung-burung di langit, yang sudah pasti Allah akan memelihara kita seperti Dia memelihara burung-burung di langit itu adik-adik. Ini juga punya bunga. Ini namanya bunga tulip adik-adik ya. Allah menciptakan bunga untuk memberi keindahan pada alam semesta, seperti bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati, bunga bakung, termasuk bunga tulip ini adik-adik. Nah, adik-adik, mata kita pasti akan senang sekali memandang bunga yang berwarna-warni itu adik-adik ya. Bahkan tangan kita pun terkadang tergerak ingin memetik beberapa bunga yang cantik-cantik buat kita sendiri adik-adik. Nah adik-adik, apa yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kita adik-adik di dalam Matius pasal yang ke-20, pasal yang ke-6 ayat yang ke-28 dan 29. Saya ini akan bacakan ya adik-adik ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaianmu? Perhatikanlah burung-burung, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Adik-adik, di sini Tuhan Yesus mau memberitahu kita bunga bakung di ladang tanpa bekerja, tanpa memintal, tanpa yang dalam arti apa? Tidak membuat dirinya sendiri cantik, namun Allah Bapa mendandani bunga bakung itu adik-adik dengan sedemikian cantik adik-adik. Nah, bahkan Tuhan Yesus katakan Raja Salomo, Raja Israel yang kaya raya, dia punya jubah yang indah adik-adik, tapi masih tidak seindah dari bunga bakung yang Allah ciptakan dan Allah dandani dengan sedemikian cantik adik-adik. Di sini Tuhan Yesus juga mau memberitahu kita kalau saja bunga bakung yang hidupnya hanya sementara, hari ini ada adik-adik, besok mungkin sudah layu. Allah dandani dengan sedemikian cantik, apalagi kita, anak-anaknya. Terlebih dia pasti akan mendandani kita dengan apa? Dengan memenuhi segala kebutuhan tubuh kita. Adik-adik masih ingat lagu sekolah minggu yang mengatakan burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anak Allah, pasti Tuhan berkati. Jadi dari contoh burung di langit yang tidak mengumpulkan makanan dalam lumbungnya, bunga bakung yang tidak memintal, yang tidak membuat dirinya cantik, namun
Allah pelihara dan Allah dandani sedemikian cantik. Tuhan Yesus mau memberitahu kita apa? Di dalam hidup kita, kita jangan khawatir akan kebutuhan sehari-hari kita. Seperti apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, apa yang akan kita pakai adik-adik. Karena apa? Karena Bapa Surgawi tahu kalau kita manusia hidup memerlukan itu semuanya adik-adik. Tuhan Yesus juga mau orang banyak, para pengikutnya termasuk kita juga adik-adik, memahami kalau namanya kekhawatiran itu tidak bermanfaat adik-adik. Karena apa? Karena tidak membuat hidup kita menjadi lebih baik. Yang ada adalah kita menjadi stres dan kehilangan sukacita adik-adik. Tuhan Yesus juga mau mengajak orang banyak, para pengikutnya dan juga kita, di dalam hidup kita, kita harus terlebih dahulu mengutamakan Tuhan, yaitu dengan cara mencari dahulu kerajaan Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya Tuhan Yesus mau hidup kita ini, kita pasti punya kekhawatiran. Tuhan Yesus tidak mau adik-adik kita tiap hari pikirin kekhawatiran kita terus. Lalu kita lupa bersekutu dengan Tuhan, lupa berdoa kepada Tuhan, lupa adik-adik membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak mau adik-adik kita seperti itu. Tuhan Yesus mau kita percaya sepenuhnya kepada Allah, di mana Allah telah berjanji Dia akan memenuhi segala kebutuhan umatnya adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik saat ini mungkin kekhawatiran adik-adik bukan pada kebutuhan sehari-hari saja adik-adik, tapi kita punya kekhawatiran lainnya. Tuhan Yesus mau mengatakan adik-adik di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34, Tuhan Yesus mau memberitahukan kita dua hal. Jangan khawatir akan hidupmu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mau memberitahu kita jangan khawatir akan hari esok. Mengapa kita tidak perlu khawatir adik-adik? Karena ada janji Allah kepada kita. Ada janji Allah adik-adik ya. Seperti yang pertama, Lucy ini mau kasih tahu, Tuhan berjanji di dalam Yesaya, kita buka kitab Yesaya adik-adik ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10, Lucy ini bacakan ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Tuhan berjanji adik-adik, Dia akan menyertai dan menolong setiap kita adik-adik. Nah, yang kedua, Allah berjanji akan memelihara hidup kita. Dan Allah ingin adik-adik kita menyerahkan kekhawatiran hidup kita itu kepadanya. Adik-adik di dalam Lukas pasal yang ke-12. Adik-adik kita buka kitab Lukas lagi yuk. Di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-32 yang merupakan ayat hafalan kita. Ini Rasul ini bacakan ya. Jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. Adik-adik, seperti tadi kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-32 yang kita baca tadi, ini merupakan ayat penghiburan buat setiap kita. Di mana ayat ini memberitahu kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menjadi milik Tuhan Yesus dan akan disebut sebagai anak-anak Tuhan juga, adik-adik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong kita adik-adik untuk tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Tuhan Yesus peduli kepada kita anak-anaknya. Itu adik-adik, saat ini apapun kekhawatiran adik-adik, terutama pada masa-masa sulit ini adik-adik, Lausai Yeni juga punya khawatir. Lausai Yeni mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah, juga semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari adik-adik kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri saja. Tapi adik-adik kita mau menyerahkan kekhawatiran hidup kita di masa-masa sulit, adik-adik kita mau
menyerahkannya kepada Tuhan. Kita mau bersandar kepada pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena kita punya Allah yang peduli kepada umatnya. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya, seperti di Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, Tuhan berkata bahwa Dia akan selalu menyertai kita dan akan menolong kita. Dan yang ketiga, adik-adik, Allah tahu apa yang terbaik buat kita anak-anaknya. Dia pasti akan memberi kita yang terbaik. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Jadi apapun saat ini persoalan kita, percayalah Allah itu peduli kepada kita. Dia tidak meninggalkan kita. Sebelum Laksana Yeni tutup dalam doa, Laksana Yeni mau mengajak adik-adik kita perhatikan aktivitas kita adik-adik yang ini. Ya, adik-adik aktivitasnya adik-adik kerjakan sendiri di rumah. Sangat mudah sekali aktivitasnya adik-adik. Adik-adik tinggal mencentang jawaban yang benarnya yang mana. Oke, Laksana tunggu jawaban aktivitas dari adik-adik. Yuk, adik-adik sekarang ya, kita mau masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersyukur Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk tidak khawatir akan kehidupan kami ini, karena Tuhan peduli kepada kami sebagai anak-anak-Nya. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kekhawatiran kami, setiap kesulitan kami di masa-masa sulit ini Tuhan. Apapun yang kami alami, Tuhan Engkau sendiri yang mengetahuinya. Biarlah Tuhan kami boleh selalu bersandar kepada pertolongan Tuhan. Berkati adik-adik kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga untuk pekerjaan papa mama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Terima kasih untuk firman-Nya, Lause. Nah, Lause, aku mau tanya, Lause pernah nggak merasa sedih? Pernah, Kalau merasa bingung? pernah lah sekali. Nah, aku juga pernah, Lause. Aku juga percaya adik-adik semua pernah merasa bingung dan sedih. Tapi ada satu pribadi yang selalu mengerti dan selalu peduli akan kesedihan kita dan kebingungan kita yang mungkin gak bisa kita tanyakan ke orang lain. Namanya Tuhan Yesus. Ya. Makanya aku mau ajak adik-adik dan Lause kita nyanyi lagu Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam
kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu kali lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, langsung mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tian Fu Wo Kan Xie Ni, Tian Fu Wo Kan Xie Ni, 我们在天上的父亲，我深深感谢你，阿明。 Adik-adik semua, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari ini karena kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama-Mu. Kiranya firman-Mu terus tinggal dalam hati kami dan membuat kami terus bertumbuh dan mencintai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.
Nah, adik-adik kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang waktunya kita berpisah. Iya. Tapi jangan sedih Lause, Iya. jangan sedih adik-adik. Minggu depan kita akan ketemu lagi kok. Jadi terus berdoa, baca firman Tuhan, supaya kita terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.